Ya keluarga baik-baik. Namanya kena COVID kan udah pasti kan. Bun, mungkin update sedikit turut berduka cita kemarin. Ya makasih. Iya, seperti apa sih Bun saat ini kondisi sendiri? Ya keluarga baik-baik. Namanya kena COVID kan udah pasti kan tidak boleh banyak orang ya. Ya sedih aja karena kan orang yang paling dekat dengan saya, dengan Mas Adam. Setiap hari telepon, setiap hari kerjaan semuanya kadang-kadang dia yang handle juga gitu. Ya nggak nyangka aja karena kan beberapa waktu sebelum dia merasa sakit itu kan nggak enak lambungnya gitu. Sedangkan Mas Adam itu bilang kamu harus swab gitu. Aku takut gitu karena kan di kampung ya, di daerah gitu. Jadi kalau mau ke dokter, mau ke ini mesti harus ke Pandaan dulu atau ke Sidoarjo dulu atau kemana gitu ya. Jadi memang ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Tapi tiba-tiba itu justru yang membuat dia lewat karena dia kena pneumonia yang cukup besar gitu. Hampir seluruh paru-parunya itu ketutup dengan virus. Kabutnya udah putih semua. Ya, usaha dengan plasma, usaha dengan peralatan yang bagus, bahkan obat-obatan semuanya dari Gamares dan lain-lain itu semuanya udah kita kasih gitu. Ya sedih aja. Sedih. Bun, artinya ada kesulitan tidak untuk mencari rumah sakit karena kan memang saat ini kan dia ada di rumah sakit. Kebetulan semua dokter membantu saya untuk menghandle adik saya dengan baik, dari ahli jantung, paru, dokter diabetes dan lain sebagainya, semuanya ikut handle. Sudah memberikan yang terbaik lah istilahnya. Bahkan sebelum dia meninggal beberapa saat itu saya sudah mau ambil itu plasma yang udah disiapin di PMI gitu. Jadi aku kerahkan karena saya mainnya cuma by phone aja, jadi main suruh bantu-bantu orang di rumah, bantu-bantu dokter dan lain sebagainya yang ikut. Ya tapi ya udah COVID jahat banget deh. Sedih gitu. Kalau selama ini saya kena itu memang efeknya nggak begitu ya. Tapi ketika saudara dekat sendiri itu kena itu bikin trauma, bikin stres. Saya itu sampai semalam aja tidur sampai jam 3. Beberapa hari ini nggak bisa tidur gitu. Jadi ya udah, aku ikut syuting aja. Kemarin ditawarin mau ikut syuting, ikut aja buat biar nggak terlalu ingat gitu. Screeningnya untuk ke keluarga gimana Bun? Artinya untuk kesehatan, untuk memantau, apalagi kan memang kalau di daerah saya kan sudah wanti-wanti ya, semua protokol kesehatan. Baik istrinya, baik anak-anak, ponakan, sepupu, semua harus pakai protokol kesehatan dengan benar. Dan tidak boleh ada salaman-salaman di rumah walaupun menyampaikan duka cita gitu. Nggak boleh ada yang salaman. Nggak boleh ada yang masuk sampai ke rumah-rumah. Pokoknya sampai di luar aja gitu. Ya seperti itu karena sedihnya juga kalau COVID itu ya. Kan ketika mayat udah nggak ada itu kan rumah sakit harus cepat keluar juga kan karena itu virus gitu. Apalagi dalam kondisi kemarin tuh adik saya meninggalnya kan malam hari, jadi dimakamkan jam 1 malam itu kan sebenarnya juga butuh tenaga ekstra gitu. Jadi itu yang membuat saya harus menyampaikan bahwa kepada masyarakat COVID itu ada dan tidak main-main gitu. Jadi saya berharap masyarakat bisa memahami ini. Yang tidak percaya COVID, monggo silahkan. Tetapi buat kalian yang pengen selamat jauh dari COVID, kalian harus vaksin. Minimal vaksin itu adalah untuk tidak membuat parah keadaan kalau seandainya kita kena. Gitu. Itu benar-benar sakit gitu. Ya gimana sih orang terdekat saya selama ini kan. Oke, Bun, mungkin support sendiri artinya untuk keluarga yang di kampung halaman sejauh ini memantaunya gimana Bun? Ya kalau di daerah kan dipikirnya kan kalau COVID itu kayak cuman batuk, pilek atau sakit lambung gitu kan. Padahal sebenarnya itu yang harus diwaspadai gitu. Karena adik saya itu kemarin sempat bilang gak enak lambungnya, udah dikasih Nexium lah, dikasih apalah gitu ya. Tapi masih tetap gak enak. 2-3 hari Mas Adam tuh nyuruh terus, kamu harus PCR, kamu harus pergi ke dokter.
nggak apa-apa kalau bisa kasih obat Cina apalah gitu namanya udah enakan. Tiba-tiba di hari ke-7 dia merasa bahwa badannya nggak enak gitu, keluar keringat sejagung-jagung, terus sesak napas gitu. Akhirnya aku ditelepon untuk segera harus carikan rumah sakit. Montang-manting rumah sakit di Surabaya, tahu sendiri kan sekarang lagi kayak apa Surabaya kan. Jadi saya minta tolong kenalan dengan dokter-dokter dan orang-orang di rumah sakit, ada nggak satu kamar aja gitu. Dan ternyata kan sama istrinya kena juga gitu. Ya udah, akhirnya dirawat berdua. Yang satunya langsung kasih ventilator karena ternyata setelah foto torak dia udah kena pneumonia, udah melebar banget gitu. Jadi itu yang nggak sempet ketolong. Berarti kondisi keluarga besar pun sudah ikhlas ya Bun? Ikhlas nggak ikhlas sebenarnya ya, mau nggak mau ya harus ikhlas, karena kan sebenarnya kondisi ketika saya kasih alat itu untuk O2-nya yang bagus itu katanya udah enakan gitu, aku udah bisa napas, sudah lega gitu. Tapi selang beberapa jam kemudian kok kayaknya aku ngantuk gitu, aku ngantuk gitu. Jangan tidur kata dokternya, latihan pernafasan aja dipakai untuk melek gitu. Ya itu ketika dia mulai ngantuk tidur tuh udah lewat. Oke Bun, terakhir ada apa sih Bun yang mau di-sharing? Artinya ini kan keluarga terdekat sendiri yang mengalami. Untuk orang-orang mungkin yang masih abai, yang masih bandel, gimana Bun? Ya, tidak apa-apa, karena kalau kita memaksa orang yang bandel, yang nggak yakin dan nggak percaya dengan adanya COVID, sekarang saya ngomong bodoh teing sakarepmu gitu. Tetapi saya memberikan kepada teman-teman info yang bagus bahwa COVID itu ada dan itu kena dengan keluarga kita semua. Dan pastinya kalau kalian tidak hati-hati pasti akan kena. Jadi kalian harus jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau bisa double 2, atau paling tidak kalian harus vaksin, dan kalau bisa jaga kesehatan, jauhi kerumunan. Udah. Itu yang paling penting. Dan PPKM ini Bunda pun bisnis sendiri Ya, mau tidak mau. semua pasti ancur-ancuran ya. Bisnis pun juga udah mau 2 tahun ini karaoke saya semuanya tutup. Tapi saya harus survive karena karyawan saya juga yang ada di pundak saya juga masih banyak, sebagian juga masih ada yang saya pekerjakan. Berarti memang masih belum ada pengurangan lagi Bun? Berusaha untuk tidak ada pengurangan atau seperti apa Bun? Pengurangan ada, tapi sekarang saya berusaha untuk survive. Saya bikin banyak usaha kecil-kecilan, tidak hanya di urusan baju dan lain sebagainya, pokoknya semua dari makanan semuanya sudah saya lakukan sekarang, dan alhamdulillah ada beberapa juga yang dari karyawan yang dari 10 sekarang udah bisa puluhan. Tapi sebagian kemarin sempat berhenti juga karena ada 10-20 orang kena COVID, jadi semuanya berhenti total. Sekarang udah mulai lagi ketika sudah mulai membaik kondisinya, dan alhamdulillah pegawai-pegawai saya kena COVID-nya juga nggak sampai lewat gitu. Berarti mau tidak mau bisnis ini beralih ya Bun, dari tadinya Ya, rumah karaoke. sambil menunggu waktu yang tepat untuk buka. Siap. Terima kasih. Hanya aja buat teman-teman semuanya, harus survive, harus yakin bahwa COVID ini ada, dan bukan karena politik dan lain sebagainya, karena keluarga saya sendiri kena.